para politisi PDIP yang makin kesini, makin kesono. Semakin bikin pernyataan, semakin kelihatan blundernya perfect. Ya, ini masih terkait beberapa hari ini ya, 2 hari belakangan, 3 hari belakangan, pernyataan-pernyataan mereka ini terkait penolakan timnas Israel dan yang mengakibatkan pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini blunder kalau menurut saya pernyataannya. Dan semakin kesini pernyataannya semakin ngaco semua. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari para politisi PDIP yang makin kesini, makin kesono. Semakin bikin pernyataan, semakin kelihatan blundernya perfect. Ya, ini masih terkait beberapa hari ini ya, 2 hari belakangan, 3 hari belakangan, pernyataan-pernyataan mereka ini terkait penolakan timnas Israel dan yang mengakibatkan pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini blunder kalau menurut saya pernyataannya. Dan semakin kesini pernyataannya semakin ngaco semua. Ya, sebetulnya kita masih bersedih, masih kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Penolakan ini berujung pembatalan Piala Dunia di Indonesia U20. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus menerima ini semua. Dan saya rasa sudah saatnya marah-marah kita sudah selesai, kecewa kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita menghukum mereka, para penolak-penolak itu. Dan salah satu cara saya untuk menghukum mereka adalah ya kita ketawain bareng-bareng. Saya sudah sedikit merangkum ya beberapa statement dari beberapa politisi PDIP yang semakin hari semakin menunjukkan keblunderannya dan terlihat semakin sempurna. Yang pertama ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ketika kemarin menolak timnas Israel, kemudian berharap Piala Dunia tetap jalan meskipun tanpa timnas Israel, sekarang saat Piala Dunia sudah dibatalkan oleh FIFA, kemudian merasa menyayangkan apa yang sudah terjadi, menyayangkan Piala Dunia yang dibatalkan, dan mengatakan kepada seluruh pemain U20 untuk tetap semangat bahwa ini bukan kiamat katanya. Itu menurut Anda, Pak, bukan kiamat, tapi bagi mereka, bagi pemain bola, harapan atau impian setiap pemain bola adalah tampil di Piala Dunia. Meskipun ini di level umur U20. Kebanggaan tersendiri, apalagi membawa nama bangsa, membawa negara Indonesia. Ada Garuda di dada. Itu kebanggaan mereka. Dan ini mimpi semua ini sudah terkubur. Hanya gara-gara ulah politisi-politisi dan gerombolan-gerombolan intoleran yang nggak ingin Indonesia maju. Itu yang terjadi. Pantas salah kalau kemarin seperti Hoki Caraka, kemudian Arkan Fikri memberikan cuitan atau mention di kolom komentarnya Ganjar Pranowo di Instagram. Sangat kecewa, mereka melampiaskan itu semua. Pantas. Ya karena itu, mereka merasa bahwa mimpi mereka hanya untuk bermain bola di level internasional dihalang-halangi gara-gara pernyataan konyol seorang gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, Gubernur Bali, Iwayan Koster. Ini lebih konyol lagi sekarang. Di awal sudah tanda tangan government agreement, perjanjian untuk government guarantee tentang penjamin keselamatan, keamanan, dan siap untuk melaksanakan ini semua di Januari kemarin. Kemudian tiba-tiba di bulan Maret ini membuat surat kepada PSSI atau Menpora untuk menyatakan menolak kedatangan timnas Israel. Dan sekarang menyesalkan Piala Dunia ini dibatalkan dan mengajak kita semua berdoa semoga timnas Israel dicoret dari Piala Dunia. Ini lebih konyol lagi. Jadi dia mengajak, gak ada bedanya dengan Neno Warisman dulu, menyetir Tuhan, mengajak Tuhan untuk berpolitik. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Iwayan Koster. Sekarang kalau misalkan Israel ini dicoret, nah penyebabnya apa? Israel ini lolos ke Piala Dunia
melalui jalur kualifikasi. Mereka runner up Piala Euro U19. Runner up, kalah dari Inggris. Dan mereka berhak untuk melaju ke putaran final di Piala Dunia U20 yang di Indonesia, harusnya di Indonesia ini. Nah sekarang kok tiba-tiba berdoa untuk nyoret. Kan aneh, ini pernyataan paling konyol yang pernah saya lihatin dari seorang gubernur. Lagi-lagi, politisi PDIP blundernya semakin perfect. Lalu yang ketiga, ada Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ini kan kemarin memang orangnya terlihat kalem, terlihat sabar. Tapi ya omongannya kalau menurut saya juga bikin dongkol juga. Yang terakhir ini, kemarin, Hasto ini memberikan statement bahwa sangat menyayangkan bahwa Piala Dunia ini kemudian dibatalkan oleh FIFA. Mari kita sama-sama introspeksi diri dan jangan semua pihak menahan diri, jangan untuk saling menyalahkan. Oke, kita kalau misalkan Anda menyarankan, kita semua tidak saling menyalahkan. Silahkan Anda menyarankan itu. Tapi yang paling utama, sarankan dulu kepada kader Anda dulu, nomor 1. Nah ini kader yang nomor 4 ini, kejadian nomor 4 ini. Hendrawan Supratikno. Dia justru menyalahkan PSSI. Harusnya itu yang Anda bentengi dulu, itu yang Anda tegur dulu. Jangan saling menyalahkan. Hendrawan Supratikno ini justru menyalahkan PSSI. Yang dia bilang bahwa PSSI ini lobinya lemah dan tumpul. Apaan ini? Hendrawan Supratikno ini menuduh PSSI lobinya kurang, lemah dan tumpul. Kemudian diplomasinya nggak bagus kepada FIFA terkait masalah penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Kemudian Hasto dan juga Hendrawan ini menegaskan sekali lagi kepada awak media bahwa sebetulnya PDI Perjuangan ini sudah mengusulkan bahwa untuk menolak timnas Israel bermain di Indonesia. Bahkan Hendrawan Supratikno mengatakan PDI ini sudah mengusulkan bagaimana kalau misalkan ketika timnas Israel bermain itu dipindahkan ke negara tetangga. Kita ini, Indonesia ini adalah ketua ASEAN. Masa gitu aja nggak bisa katanya. Ini paling bego kalau menurut saya. Ini negara, bos. Bukan level kelurahan. Kalau misalkan kelurahan ini menjadi tuan rumah, kemudian stadionnya ini nggak bisa dipakai, lapangannya nggak bisa dipakai, gara-gara yang bermain ini adalah kelurahan sebelah, numpang ke kelurahan satunya lagi, itu level kelurahan, ini level negara. Setiap negara punya kedaulatan masing-masing, punya otoritas masing-masing. Dan ingat bahwa sepak bola ini punya law of the game. Nggak bisa diatur-atur oleh politisi, apalagi diatur oleh negara. Nggak bisa. Sekarang begini loh, kalau misalkan katakanlah pertandingan untuk Israel, kita minta tolong ke Malaysia atau Singapura, negara tetangga kita. Ini kalau berdasarkan statement dari beberapa pengamat sepak bola, termasuk juga Exco PSSI, Arya Sinulinga, ini mengatakan itu belum pernah terjadi. Karena apa? Karena kita pada saat bidding awal itu adalah mengajukan sebagai tuan rumah tunggal. Berbeda ketika kalau misalkan kita ini mengajukan sebagai tuan rumah bersama. Seperti kita tahu pada Euro tahun 2000 dulu, Belanda dan Belgia menjadi tuan rumah bersama. Kemudian Piala Dunia 2002, Jepang dan Korea menjadi tuan rumah bersama. Itu masih bisa. Masalahnya kita bidding ini dulu, awal itu kita mengajukan sebagai tuan rumah tunggal. Dan semua pertandingan harus digelar di sini. Nah sekarang kalau misalkan hanya pertandingan Israel ditaruh di Malaysia atau di Singapura, apakah Anda nggak pernah berpikir kalau misalkan Singapura ataupun Malaysia itu, mereka juga pasti akan minta, ya mending kita aja semua ditanding di sini, kita yang jadi tuan rumah. Supaya apa? Supaya timnas mereka juga bisa main. Kan gitu, logikanya seperti itu. Tapi itu yang nggak dipikirkan oleh politisi-politisi ini. Taunya pokoknya kita ini ketua ASEAN, kemudian bisa ngatur-ngatur semua negara yang ada di ASEAN. Konyol! Ini lagi-lagi blundernya semakin sempurna ini kalau saya bilang. Dan yang terakhir, pernyataan dari seorang Jarod Saiful Hidayat semalam ketika ada program 2 sisi di TV One. Dia menyayangkan apa yang sudah terjadi, menyayangkan
pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini. Kemudian berharap kedepannya lebih baik lagi supaya anak-anak ini kita gembleng lagi untuk latihan terus setiap hari, memperbaiki performa mereka, memperbaiki sepak bola kita. Kalau sejauh itu oke sejauh itu. Tapi mereka ini sudah berlatih setiap hari, bahkan sehari sampai 3-4 kali. Kalau kita lihat pernyataan dari Hoki Caraka di program Rossi semalam, mereka ini sudah berlatih sehari 3-4 kali. Berlatih fisik terutama. Karena tahu musuh-musuhnya ini negara-negara dari Eropa, dari Amerika Latin yang fisiknya jauh lebih bagus daripada mereka. Mereka berusaha itu. Nah, kalau misalkan kemudian Jarod bilang kita berlatih lebih keras lagi, kita berusaha lebih baik lagi, tapi tanpa ada kompetisi, tanpa ada turnamen internasional yang untuk menunjukkan kemampuan mereka, buat apa mereka capek-capek latihan? Jadi mereka disuruh latihan terus tanpa harus mengikuti kompetisi, tanpa mengikuti turnamen internasional, bertanding dengan tim-tim yang lebih hebat. Buat apa latihan coba? Iya kan? Itu semua jawaban klise. Kalau kita sama, rata-rata semua berbicara seperti itu. Ini masih, masa depan kalian masih panjang, kalian harus berlatih lebih keras lagi, kalian harus memperbaiki performa lagi, untuk masa depan kalian lebih baik. Peretlah semua kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti kompetisi. Buat apa? Jadi ini ibaratnya kita berlatih terus-terusan, berlatih setiap hari, kemudian tidak bisa mengikuti kompetisi. Ini ibarat seorang anak laki-laki yang sudah disunat mahal-mahal, tahu-tahunya nanti sudah dewasa dia nggak nikah. Itu, akhirnya kan sia-sia. Itu yang akhirnya membuat semuanya ini pernyataan dari politisi-politisi PDIP ini terlihat blundernya semakin konyol dan semakin lucu kalau menurut saya. Jadi gimana? Jadi nih Jokowi 3 periode. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.